Ibu putus tadi. Nah, lanjut terus deh. Ada Ada suara aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Marangrus, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka presentasi pengelolaan aset aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, penyampaian aksi nyata dari Ibu Evi Hestiana SPD. Yang ketiga, doa. Yang pertama, sambutan Bapak Kepala. Yang kedua, doa. Yang ketiga, presentasi aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang keempat, penutup. Untuk memulai acara ini dipersilakan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri presentasi dari calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Evi SPD, yaitu presentasinya tentang aset ya. Aset dulu ya. Nah, pengelolaan aset pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salawat serta salam terlupa kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, Ibu sudah beberapa bulan mengikuti calon guru penggerak. Nah, sampai kepada tahap presentasi. Namun mari kita simak bersama bagaimana nanti presentasi Ibu Evi tentang pemberdayaan pengelolaan aset sekolah. Nah, ini sangat penting. Tentunya ini berhubungan dengan sarpras, sarana prasarana sekolah yang sangat domainnya itu sangat penting untuk meningkatkan prestasi dan kualitas mutu pendidikan, terutama pendidikan di SMP Negeri 1 Marangrus. Mustahil pendidikan itu berkualitas kalau
pengelolaan aset surplusnya tidak dikelola dengan baik. Kita ambil contoh misalnya pengelolaan aset, misalnya pemanfaatan alat-alat laboratorium. Kita ambil contoh. Ini aset yang kita miliki, kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal, ini akan sia-sia. Jadi kita ambil contoh bagaimana cara anak-anak menggunakan alat termometer. Nah, ini harus ada praktek secara langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh aset yang dimiliki oleh sekolah, bagaimana kita memanfaatkannya secara maksimal. Contoh yang kedua lagi, misalnya tentang pemanfaatan aset untuk bidang IPS, yaitu peta atau pemanfaatan peta bola dunia. Nah, ini juga harus kita manfaatkan secara maksimal. Banyak nanti ya, mungkin Ibu bisa nanti menjabarkannya ya. Jadi pemanfaatan kecil tapi bermakna. Tujuan akhirnya adalah nanti peningkatan kualitas mutu pendidikan, khususnya nanti kualitas mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Manado, sehingga siswa kita tercapai tujuannya adalah menjadi siswa yang berkarakter, berkepribadian, dan berwawasan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini mari kita sama-sama mendengarkan dengan baik, menimba ilmu pengetahuan, membuka wawasan cakrawala berpikir kita bagaimana nanti pengelolaan aset yang secara maksimal. Nah, demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa. Untuk pembacaan doa memintakan kepada Bapak Ilham. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selanjutnya presentasi tentang aset aksi nyata dipersilahkan kepada Ibu Lilis Diana SPD. Terima kasih Bu, Bapak Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ulun hendak presentasi setumat waktunya. Ulun langsung aja ke presentasi ulun di modul 3.2. Sebenarnya ulun sudah hari ini sudah berada di modul 3.3 demonstrasi dua kegiatan lagi sudah berakhir.
Ini modul ini karena presentasi waktunya sampai tanggal 23 November baru due date pengumpulannya. Jadi alhamdulillah ada waktu. Padahal ini sudah berakhir di modul ini sudah berakhir sebenarnya, cuman due date-nya masih panjang. Jadi dulu di sini hanya kita sharing apa yang dimiliki sekolah. Pengalaman ulun belajar di modul 3.2 untuk kemajuan sekolah itu kita melihat faktor biotik dan abiotik. Biotik itu yang manusianya, kita dan murid, sedangkan abiotiknya sapras, terus sarana prasarana tadi, apalagi lingkungan dan masyarakatnya. Kalau kita berbicara tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, kita ingin memajukan sekolah, jangan melihat defisit yang ada. Kita selama ini jika ingin mengikuti kegiatan baik itu lomba, biasanya kita berpikir, kadeda kita diisi ini, kadeda kita diisi itu. Yang selama ini kebetulan yang ulun dapat di modul ini, kita jangan melihat kekurangan, defisit atau kekurangan, tapi kita lihatlah kemampuan sekolah kita jika ingin maju. Itu aset yang kita miliki. Jadi kita hari ini adalah sharing tentang pemetaan sumber daya yang kita miliki di SMPN 1 Muara Harus ini. Tujuan kita berkumpul di sini itu adalah tentang mengidentifikasi kita secara kolaborasi, mengidentifikasi apa saja sih aset yang kita miliki selama ini, sadar atau tidak sadar kita miliki. Ini aset yang kita miliki itu ada 7 Bapak Ibu. Aset manusia, aset sosial, aset agama dan budaya, aset politik, aset lingkungan atau alam, aset fisik dan aset finansial. Sebelum lanjut, kira-kira dari 7 ini aset yang selama ini kita miliki apa aja Bapak Ibu? Apa kita memiliki ke 7-7-nya atau kita hanya sebagian aja memiliki? Kalau manusia kita kan kita punya yang biotik tadi, kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa atau muridnya. Kalau sosialnya kita punya kan ada Bapak Ibu? Ada ya, salah satunya adalah orang tua murid yang bisa lingkungan. Terus agama dan budaya pasti sudah kita miliki. Terus politiknya ada? Tidak. Ragu-ragu Bapak Ibu. Tergantung menjawabnya. Semua dalam hal ini aset yang kita miliki itu semua termasuk lingkup di dalam sekolah ini sendiri maupun yang menyokong sekolah ini. Semua aset politik maupun masuk politik. Iya, aset lingkungan dan alam pasti sudah kita punya. Terus aset fisik dalam artian di sini saprasnya, ini bangunannya. Terus aset finansial pasti kita kan ada dana bos reguler, bosda, apalagi itu aja kan? Iya. Itu atau PIP masuk. Iya, PIP kita dapat di sekolah ini. Selain PIP biasanya kita kan masuk ring 1. Biasanya terkadang kan ada beasiswa. Masukkah Bapak Ibu? Lain nggak? Oh, kira ulun kita masuk ring 1. Ya nih Bapak Ibu. Ini notulen yang kita sampaikan
yang ulun buat mungkin ada kurang atau lebih nanti kita tambahi di sini untuk presentasi ulun hari ini. Aset manusia yang kita miliki itu ada kepala sekolah, gurunya semuanya hampir S1 ya kan, semuanya ada hampir lagi semuanya sudah S1 dan S2 Bapak Kepala. Terus hampir seluruhnya sudah sertifikasi. Itu termasuk aset manusia ini aset biotik. Terus adakah di sini pegiat budaya daerah, misalnya permainan daerah termasuk semalam kayak gerakan seniman masuk sekolah itu masuk di sini. Terus ini orang tua murid sudah masuk di sini, petani, wira swasta ya juga ya, dan jumlah murid yang cukup ya kan, cukup ya, gitu. Terima kasih. Terus pemanfaatnya kegiatan di luar sekolah dan lainnya menjadi sumber belajar bagi siswa. Ya kita akan menggali itu. Mungkin ada yang ditambahkan Bapak Ibu. Jika ingin ditambahkan boleh nanti biar ditambahkan di slide ini. Itu yang ulun dapat dan ulun teliti. Aset manusianya kita itu kepala sekolah sudah sarjana semua dan hampir seluruhnya bersertifikasi. Kita punya murid. Adakah yang hendak ditambahkan Bapak Ibu di situ? Tidak masuk di aset manusia loh. Nanti karena ada asetnya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita lanjut? Oke, lanjut. Ini aset sosial. Itu ada K3S untuk kepala sekolah, kita MGMP dan ada PGRI. Terus itu rasa solidaritas kekeluargaan yang tinggi di sekolah ini. Alhamdulillah saya rasakan kita solid di sini. Ini mendukung terlaksananya program kegiatan sekolah, kolaborasi kita semua kayak peringatan hari besar, pengembangan diri guru. Tuh. Lanjut aset politik. Kebetulan di sini ada yang dekat dengan nih kantor kepala desa dekat dan kayak Pak Igat dekat dengan desa Kawa kita apa yang manfaatkan lah itu termasuk dekat RT. Apalagi yang politik ini masuk juga manajemen kepala sekolah. Saya tadi ingat menambahkan di sini manajemen ya strategi kepala sekolah dalam ya kemitraan kepala sekolah. Benar sekali Pak Gepuri, kemitraan kepala sekolah dengan ya instansi terkait, misalnya kayak anggota dewan kah atau dinas pendidikan kah, itu itu udah masuk dalam aset politik. Berarti kan kita miliki sampai dari manusia sampai politik kita memiliki. Terus aset agama dan budaya ini kita sangat banyak. Selama ini kita menonjol di agama dan budaya. Selama saya di sini 2 tahun lebih, agama dan budaya ini sangat menonjol di sekolahan ini. Ya, ciri khasnya karena program Bapak Kepala mengadopsi apa Bapak Ibu? Ya, kurikulum pesantren. Jadi di sini alhamdulillah kalau dilihat orang budayanya sudah apa? Budayanya sudah kalau diacungi jempol sudah bisa keluar dibawa, alhamdulillah. Dan kebetulan yang mengajar anak Bapak
sendiri kayak Madihin di sekolahan ini. Itu salah satu yang tidak sekolah lain miliki. Di sini sampai behapsi aja kanakan sampai bisa keluar kegiatannya. Kayak musim maulid, anak-anak sampai keluar, itu luar biasa karena tidak semua sekolah bisa sampai keluar membawa, walaupun dia punya grup sendiri. Itu tidak semua. Lanjut, aspek fisik, bangunan ruang kelas yang hampir semuanya, bukan hampir lagi, sudah semuanya bagus. Iya, baru 3 kita aja lagi yang memeliharanya. Itu alhamdulillah 2 tahun di sini full semuanya baru. Terus halamannya cukup luas walaupun ada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa kita gunakan halaman itu. Terus tersedianya proyektor, padahal di sini tersedianya ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer, terus musola kita punya, perpustakaan juga punya, walaupun belum begitu maksimal kita gunakan. Lanjut, fasilitas sudah hampir terpenuhi semua. Itu kita bisa manfaatkan terutama dalam proses belajar mengajar. Kita sudah bisa menggunakan hampir seluruh guru, hampir setiap jam sudah menggunakan proyektor dan menggunakan IT untuk memudahkan kita juga selama ini. Lanjut, lingkungan dan alam. Ini salah sih sebenarnya. Kita daerahnya daerah apa? Rawa, iya rawa, dataran rendah, perkebunan, buah bisa aja. Ya dekat dengan mata air kita nih karena parak sungai. Dalam hal ini kita memang dalam pengelolaan aset kita harus selalu melihat asetnya bukan defisitnya. Itu. Oke. Lanjut, finansial. BOS dan BOSDA itu PIP kita pasti punya, dan kita banyak siswa yang menerima PIP. Alhamdulillah, dan penggunaannya juga bermanfaat untuk anak. Mulai sekarang kita rubah pemikiran kita tentang sekolah yang defisit. Kita selalu berpikir tentang defisit. Selama ini selalu defisit dan defisit. Berusaha mulai hari ini pemikiran kita aset dan aset untuk kemajuan murid kita dan sesuai dengan minat bakat murid kita. Itu mulai hari ini kita tanamkan di dalam diri kita. Walaupun menteri kita saat ini berganti, Sidin merencanakan tentang deep learning, gitu kan, dengan mengadopsi 3, mindfulness, meaning, dan joy. Nah itu semuanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang saat ini kita jalankan. Kita kan menjalankan kurikulum Merdeka ini sampai tahun depan, semester depan kita masih menggunakan itu kalau tidak salah, karena tidak mungkin setengah semester berganti. Nah sebenarnya kurikulumnya tidak jauh berbeda. Mindfulness itu kita mau hadir tapi tetap kayak apa? Menghadir tapi jasad kita berada di sini, nyawa kita berada di sini, roh kita berada di sini juga. Itu maksudnya mindfulness.
siswa kan bisa yang jasadnya ada tapi pikirannya kemana-mana, dia tidak berada di dalam. Tuh maksudnya Pak Menteri yang terbaru. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu yang ada di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan berbagi baik ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu Ipa, Pak Wadena, Pak Gurika. Berarti ada bedanya. Intinya untuk pengelolaan ini masalah sumber daya ini, intinya adalah bahwa kita memandang sesuatu itu harus menggunakan secara optimal apa yang ada, gitu kan, tanpa kita memandang kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada sebuah lembaga, khususnya sekolah, baik itu bidang finansial, bidang fisik, ataupun semuanya. Intinya daripada apa yang disampaikan bahwa ini merujuk pada satu hal bahwa kita harus memandangnya secara lebih efisien. Nanti kita gunakan sebaik mungkin sumber daya yang kita miliki tanpa memandang kekurangan yang ada. Mungkin itu dibilang berapa itu yang disampaikan. Terima kasih Bapak Dinur, benar sekali kita di sini disuruh untuk berpikir positif, jangan selalu melihat negatifnya atas kekurangan kita. Itu. Mungkin ada lagi tambahan, Bu Risma kah? Adakah Bu Risma? Ada. Adakah Bu Eno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk perkara aset, kadang ada yang kurang ditonjolkan dulu, misalnya kayak lingkungan. Kita kan banyak nih di sini, di daerah sini, ada yang bisa ini, bisa itu. Khususnya misalnya yang akan kita lewati P5, kemungkinan kan akan ada pembuatan telur asin tuh, Bu. Nah, itu kan sebenarnya termasuk aset lingkungan. Sumber daya juga bisa dari orang-orang sekitar kita. Kadang kurang kita pemanfaatan di kegiatan ini. Biasanya kan tinggal materi, bisa sekali-kali kita pemanfaatan aset dengan berkunjung ke tempat-tempat, misalnya untuk lingkungan, kita berkunjung ke situ. Itu aset untuk di sekolah sebenarnya banyak, bisa ada beberapa guru yang memenuhi standar apa, bisa bersertifikat, contoh pramuka, kayak bisa walaupun kami menyewa orang, ada kan kami KMD bersertifikat, itu termasuk aset sumber daya manusia di sini. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Eno atas sumangsinya. Memang benar sekali Bu Eno, terutama karena Bu Eno pelatih dan Pak Gepuri pelatih pramuka, ya memang itu termasuk dalam aset sekolah yang dimiliki. Oke, mungkin ada lagi Bapak Kepala, mungkin ada ditambahkan atau Bu Purnama. Ini tentang kurikulum yang akan dicanangkan oleh Pak Menteri. Ini coba diingat Bapak Ibu ya. Mungkin kalau zamannya Ibu Risma Ibu mungkin kurang paham. Tetapi kalau angkatan Ibu Ipa, Ibu Pak Dinor ya, Pak Dinor paham apa itu TPU dan TPK. Itu sebenarnya kita kembali ke sana. Ya. Nanti di kuliah juga ini jawab Pak Dinor, ini kan ada nanti coba telaah kurikulum, mata kuliah telaah kurikulum, bukan lagi lah. Sebenarnya itu ke sana. Kita ambil contoh nanti itu ya. Kita menjabarkan TPU. Nah, kita menjabarkan TPU kepada anak.
Nah, lalu nanti ada tujuan, nanti ada dijabarkan dalam TPK itu sebenarnya. Cuman bahasanya apa di learning itu sama learning kita membuka mindset pada anak. Kita ambil contoh ya, kalau dalam ilmu IPS itu apa bedanya? Coba. Dalam ilmu TPU dalam IPS IPS coba. Dalam apa? Coba dalam IPS kita ambil contoh misalnya pembentukan BPU PKI itu ya. Itu kan DPS itu kan. Nah, TPU-nya di sana tentang pembentukan bernegara. Lalu tipikalnya ini kita sampaikan, oh ternyata seperti ini. Nah, itu kita hanya cara kita mengarahkan saja. Kalau dalam bahasa Indonesia ini gimana ya? Coba. TPU. Ya, coba apa? Misalnya dalam materi bahasa Indonesia. Misalnya membaca itu ya, ini sama dengan bahasa Inggris nanti ya, tipinya right, nanti kalau membaca right ya, membaca lalu tipinya macam-macam. Nanti misalnya dalam baca itu ada yang kita temukan misalnya bisa diambil misalnya kalimat sederhana ya. Dalam baca dikit, siswa menemukan TPU kita adalah membaca. Tujuan kita ini tipikanya artinya menemukan kalimat sederhana, lalu menjadikan kalimat apa lagi? Kalimat aktif, ya, pasif, kalimat interaktif, ya, kalimat yang bermakna benefaktif. Nah itu nanti tujuan di sana. Cuma kita mengarahkan siswa, lebih terarah kepada siswa. Mungkin zaman ibu ini belum tidak tahu. Nah kita kembali ke sana ya. Jadi buku-buku bahari Pak Dinor, Bu Ipa, Ibu ya nikah itu jangan hilang. Pak Idam ya. Terbuka lagi. Dibuka. Saya masih ada makanya itu kita lebih terarah. Makanya kurikulum Merdeka ini banyak apa kritik artinya apa anak-anak itu merdeka juga, belajarnya merdeka. Sebenarnya kan Menteri Pendidikan kalau saya ada di sini, itu lebih titik beratnya pada SD, pada sekolah dasar ibu. Karena ini kita jujur kita temukan anak-anak kita SMP membacanya payah, menulisannya sakit kepala dan membaca. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus jangan dibuang. Ibu ini ya, ibu-ibu yang lain masih ingat sistem SAS? Coba Bapak Ibu masih ingat sistem SAS dalam membaca? Ibu Mega masih ingat sistem SAS? Nah, itu zaman kita SD itu sistem SAS itu paling jitu untuk mengajarkan anak untuk pintar membaca. Masih ingat ya sistem SAS? Nah, saya tanyakan juga dengan guru sistemnya bagaimana anak SD mau bisa baca sistem SAS saja tidak tahu. Jangan gurunya. Nah, sistem itu adalah cara membaca sistem analisis sintesis. Mungkin masih ingat? Ini Budi sistem. Ini kami dalam mata kuliah bahasa Indonesia sistem ini Budi. Lalu dipecah. Masih ingat Budi ya? Lalu buat tulis panjang buat tulis panjang bu panjang. Lalu panjang itu sampai berapa? Itu adalah paling gitu sebenarnya pelajaran anak. Makanya itu. Lalu terakhirnya ini Budi, sistem analisis sintesis. Itu ibu. Jadi Bapak Ibu jangan dibuang gitu. Kalau saya mengajarkan anak seperti itu, sistem SAS itu jangan dibuang. Sistem analisis sintesis. Nah, banyak lagi guru-guru SD bingung. Mana kata saya mau cepat kalau itu tidak dikuasai. Nah itu itu mau kesana. Makanya anak-anak dikenalkan matematika. Ditingkat. Jadi jangan buang Ibu buku-buku bahari, bukan buku bahari itu kada baik tadi ya. Tapi sebenarnya gitu karena orang-orang ahli. Memang tujuannya adalah untuk pengembangan
apa pola pikir anak. Gitu, ya. Jadi saya mau nanti ibu buka lagi buku-buku bahari. Terima kasih Bapak atas ilmunya yang dulu sudah terlupakan bagi kita. Mungkin cukup sampai di sini. Ada pantun. Ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk